Mulia bersama Quran. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngabuburit bersama MBQ, Mulia bersama Quran kita kali ini. Hari ini kita akan berbicara terkait perjalanan seorang saudara kita yang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Perjalanan beliau yang begitu panjang, yang menemukan berbagai banyak rintangan yang di dalamnya juga bahkan penuh dengan kebebasan, dunia kebebasan lagi ya. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah. Bersama kita sekarang ada seorang yang akan berbagi kisahnya. Mari kita sambut. Di sini ada Bang Age. Ya. Terima kasih Bang Age sudah bisa hadir di MBQ untuk berbagi ceritanya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, kita langsung saja, Bang Age. Ya. Ini boleh cerita Bang Age, bagaimana kehidupan Bang Age sebelumnya, seperti apa dan dunia seperti apa yang pernah Bang Age jalani? Ya. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Tony atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama tadi Ustadz Tony menyinggung tentang saya aktif di dunia perfilman atau saya seorang aktor. Ya betul, saya pekerjaan atau kegiatan saya adalah seorang aktor. Dan kalau saya sampaikan tentang keaktoran itu udah nggak tahu tak terhingga nih, saya memerankan tokoh, berbagai macam tokoh dalam film, dalam sinetron serial, sinetron FTV, itu banyak, bahkan saya udah banyak yang lupa juga judul-judulnya. Tapi tadi saya diingatkan dengan yang sinetron terpanjang itu sinetron stripping yang berjudul Raden Kian Santang, dan saya di situ memerankan sebagai tokoh Resi Astagina, atau ada juga yang memanggil Ki Astagina. Itu seorang tokoh, kalau di Islam itu seorang kiai, nah di sini seorang resi, tapi dia beragama atau dalam kepercayaannya itu Hindu. Nah, dia itu tokoh yang sakti mandraguna. Dan saya dalam memerankan itu ada ciri khas yang saya bawakan. Jadi kalau saya berbicara itu Resi Astagina, maksudnya Ki Astagina, bukan saya. Yang saya perankan itu saya menggunakan suara yang bariton. Contohnya seperti ini. Sampurasun. Kemudian mata saya pun saya picingkan. Saya seperti ini. Dan ini di make up ya, sepuh saya. Karena di situ tokohnya tokoh sakti itu pasti orang-orang sepuh. Iya, karakternya seperti itu. Dia sakti mandraguna. Nah, itu muridnya Resi Astagina itu adalah Raden Kian Santang, Prabu Siliwangi, dan yang lain-lain banyak. Kentri Manik juga. Saking saktinya itu, mohon maaf nih saya cerita sedikit tentang tokoh tersebut. Dia tidak bisa dikalahkan oleh para jawara-jawara yang sakti di situ, karena dia memang betul-betul sakti. Saktinya melebihi dari yang lain-lain, sehingga ada satu petunjuk untuk para kiai di situ bahwa ini harus dikalahkan oleh 5 orang sakti. Para kiai itu ada Syekh Nurjati, ada Syekh Mursam, ada Prabu Siliwangi, ada Kuncung Putih, ada siapa lagi. Nah, tapi tetap walaupun mereka dihadapi dengan keroyokan, dengan berbagai ilmu yang sakti-sakti itu nggak terkalahkan. Karena selain dia juga punya kedikjayaan, sakti mandraguna, dia juga dimasuki oleh pusaka keris Ciung Wanara. Pertamanya itu hanya sarungnya saja itu. Malah masuk lagi kerisnya, sehingga dia bertambah sakti, bertambah dikjaya. Di situ jadi malah sombong dia, si Resi Astagina itu. Dia bangga sekali bahwa aku sangat sakti, luar biasa, nggak ada yang bisa mengalahkan aku. Gitu. Menunjukkan keangkuhannya gitu. Nah itu. Jadi, tapi dia
karena seorang tokoh sepuh gitu sadar juga bahwa ini kok jadi sombong gitu. Iya. Padahal dia sebetulnya aslinya bijak dia. Cuman karena kesaktiannya itu melampaui batas gitu, Iya. sakti banget sehingga dia jadi sombong. Tapi ada satu kesadaran. Iya. Ini nantinya tuh ada kemiripan dengan kehidupan saya yang seperti ditanyakan. Jadi akhirnya setelah dikeroyok oleh para kiai segala macam, tetap tidak bisa dikalahkan. Nah, Resi Astagina sendiri atau Ki Astagina sendiri yang menyarankan kepada Prabu Siliwangi dan para tokoh sakti tersebut bahwa hadapkan saya atau pertarungkan saya dengan Raden Kian Santang. Itulah yang bisa mengalahkan saya. Yeah. Jadi dia tahu sebetulnya kalahnya sama siapa, tahu karena sakti tadi kan. Akhirnya setelah disarankan seperti itu, dipanggillah Raden Kian Santang. Nah, berhadapanlah Raden Kian Santang dan Ki Astagina atau Resi Astagina tersebut. Tapi santun, fightingnya tuh bukan fighting yang bermusuhan gitu. Memang ini kesadarannya Resi Astagina. Sehingga sebetulnya Raden Kian Santang sendiri itu segan, dia tidak berani. Cuman karena permintaan Resi Astagina sendiri atau Ki Astagina sendiri, sehingga Kian Santang, Raden Kian Santang memenuhinya. Dan dia mohon maaf sebelumnya. Nah, di situ baru bisa dikalahkan Resi Astagina. Dan keluarlah itu pusakanya, keris yang warna merah tersebut yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, di situ baru dia berterima kasih kepada Raden Kian Santang karena kecongkakan atau kesombongannya itu udah sirna lagi. Jadi seperti biasa, dia sakti tapi bijaksana, nggak ada sombong, nggak ada congkak seperti itu. Jadi berterima kasih sama Raden Kian Santang. Dan akhirnya ya malah membela kebenaran Resi Astagina tersebut. Nah, ini tadi Ustaz Tony pertanyakan perjalanan kehidupan saya. Mungkin sahabat MBK juga pengen tahu di luar dunia aktor. Biasa kita pemirsa juga pada tahu gitu kan. Bagaimana sih kehidupan artis itu di luar sana dengan gemerlapnya kehidupan mereka gitu kan, kehidupan kelam yang mereka jalani gitu kan. Bahkan kita tahu penuh dengan kebebasan gitu kan. Mungkin Bang Age bisa sedikit menceritakan bagaimana sih dunia yang Bang Age jalani selama aktif dunia artis gitu. Ya, baik. Tadi mohon maaf, saya lupa. Saya tadi memerankan Resi Astagina atau Ki Astagina, dan nama asli saya, panggilan akrabnya adalah Bang Age. Barangkali pemirsa biasanya cuma ingat wajah sama saya, tapi nama nggak begitu kenal mungkin. Saya perkenalkan, panggilan akrab saya adalah Bang Age. Nama lengkapnya Bang Age Algofar. Namanya bagus sekali. Namanya bagus ya. Makanya kalau sampai ada di dunia kezaliman atau apa tadi zahiriyah, nggak pantas, nggak layak dengan nama saya sebetulnya. Tapi saya akan ceritakan sebelum masuk ke dunia keaktoran itu, keartisan atau dunia film, saya flashback jauh ke belakang nih, Ustaz Tony. Itu saya jatuh ke situ tuh awalnya karena kalau di sekolah-sekolah, mungkin Ustaz juga ngalamin, itu suka dikuasai oleh para geng, geng itu, yang orang-orang teman-teman yang zolim, yang jahiliyah lah. Nah, saya nggak mau itu. Pokoknya gue nggak mau dikuasai sama mereka. Gue harus jadi raja di antara mereka. Nah, itu benar seperti yang sekarang setelah saya ikut di dunia Islam kafah ini, bahwa apapun sesuai niatnya Allah kasih, betul itu. Saya jadi raja di dunia jahiliyah atau kezaliman tersebut, itu durjana betul. Jadi itu tujuannya apa? Untuk mencari perhatian atau pengen menguasai aja atau bagaimana, Bang Age? Itu bagus pertanyaannya, betul. Kalau masih remaja itu sebetulnya kan pasti mereka cari identitas kan? Iya, cari identitas. Betul. Satu, cari identitas. Yang
pertama kembali tadi saya Iya. nggak mau dikuasai sama para durjana itu. Iya, iya. Saya yang harus menguasai. Gak punya prinsip gitu ya. Prinsipnya itu. Ya, dan itu dikabul benar. Jadi Iya. kembali yang sekarang setelah di dunia Islam kafah ini, apa yang kamu niatkan, aku berikan, kata Allah. Benar loh. Saya dijadikan raja. Saya wah, suka berantem misalnya gitu. Ini kasih menang sama Allah. Betul. Walaupun dikeroyok, ya pernah dikeroyok juga beberapa orang, bahkan 2-3 gitu tumbang tuh. Banyak pun saya pernah dikeroyok sekampung gitu. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah ngerasain semuanya. Ngerasain semua. Nah, sampai di dunia narkoba itu ya. Saya mengenal rokok itu dunia saya waktu itu mungkin belum, SD juga belum. Iya. Menghisap rokok, tapi itu sih ngikutin kakek saya. Oh gitu. Ya, linting-linting itu saya hisap tuh. Tapi dia biarkan sama orang tua atau? Ya karena saya sama kakek, jadi kakek pikir ya cuman mungkin orang dulu yang penting anteng gitu kali ya. Oh gitu. Jadi saya kenal hisap rokok aja, walaupun itu nggak pakai tembakau. Saya sudah sejak sebelum SD. Nah pas SD saya udah mulai, kalau di Islam ini namanya khamar ya. Saya minuman keras, saya sudah kenal. SD. SD, Masya Allah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya sekarang mohon ampun. Iya. Udah dikenalkan rokok, ya kan, ketemu di lingkungan yang luar biasa. Maksudnya udah kenal miras dari Ya, kecil. miras itu. Itu udah kecil ya. betul. Jadi itu, kenapa saya bisa kenal itu? Jadi kamar saya waktu itu suka didatangi sama para preman-preman. Saya anak-anak gitu ya, preman kan udah sepantaran satuan kita kali gitu ya. Iya. Nitip tuh barang-barang itu di kamar saya. Saya kan nggak ngerti kalau itu barang haram, masih anak-anak nggak tahu. Cuma penasaran, dicobain. Cobain sebetulnya nggak enak sebetulnya. Terus terang itu nggak enak rasanya. Nggak enak apa karena pertama kali coba atau? Iya betul, kan berarti pertama kali. Pertama kali nyoba ya. Sebetulnya nggak enak, cuma sebetulnya nggak enak, emang nggak enak ya. nggak enak sebetulnya. Tapi dicobain lagi, lama-lama kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tapi enak setelah itu nggak? Ya akhirnya menikmati. Menikmati Akhirnya. Nah makanya begitu sekolahnya mulai ke SMP, nah mulai tuh ada para remaja itu kan. Nah, itu tadi yang geng-geng menguasai kayak gitu-gitu kan, suka pokoknya yang lemah pasti ditindas. Seperti yang awal tadi saya bilang, saya nggak mau ditindas, dijajah, nggak mau. Pokoknya saya yang harus menguasai mereka. Itu benar dikabul dalam kezaliman sama Allah. Itu karena niat tadi mungkin ya. Dia pengen langsung dikabulin gitu ya. Iya, jadi saya. Jadi semua temen tuh istilahnya jadi anak buah saya gitu. Mereka nurut sama saya. Apapun yang saya perintahkan ya. Ya pokoknya itulah identitasnya dapat. Terus jadi raja dapat. Sampai berlanjut ke SMA segala macam. Saya berlanjut masih tuh. Malah tambah jadi. Tambah jadi dunia narkoba itu udah jadi kebiasaan, sehingga tadi kembali ke saya menikmati, saya senang gitu. Narkoba, miras itu barengan ya, berbarengan itu. Waktu masih SD. Iya, SD kan baru coba-coba. SMP mulai meningkatnya. Udah profesional gitu. Nah itu, jadi mulai lanjut lah sampai ya tadi berantem segala macam, saya nggak boleh kalah. Tapi memang benar dimenangkan. Saat itu rasanya jagoan, padahal so jago kalau sekarang sudah sadar ya kan, so jago doang itu. Ya pemirsa, sampai masuklah ke dunia film. Dunia film lebih parah. Ketemu dunia film itu di usia berapa? Apa masih sekolah? Masih sekolah ya. Masih sekolah, walaupun dari ya misalnya boleh dibilang figuran lah, tapi saya udah aktif di situ. Ternyata lebih parah, itu malah selain narkoba. Tadi yang Ustaz Tony bilang dunia bebas, sampai ke dunia malam, gemerlap, betul itu. Nah, apalagi kalau kita semakin meningkat di film itu kan dapat peran segala macam kan, apa namanya, finance atau fulus tuh juga bertambah kan. Nah itu mendukung tuh untuk dunia seperti itu. Jadi saya
saya izin nih Ustaz Tony Ya. kepada para pemirsa ini, terutama yang remaja, para remaja, saya hanya menyarankan, jangan sampai kalian menginjak atau jatuh ke dunia itu, karena nantinya akan menyesal. Jauh-jauhin lah ya gitu. Nah, itu jauh-jauhin, betul. Saya juga menyesal akhirnya. Kenapa dulu waktu remaja nggak saya belajar Islam, belajar ilmu agama, itu akan lebih baik. Mungkin sekarang tuh udah nggak seperti yang sekarang dialami. Tapi itu mungkin namanya perjalanan ya, Ustaz Tony. Jadi saya harus melalui itu. Itu teman-teman saya, pemirsa, banyak yang udah pada mati, udah karena overdosis segala macam. Kemudian yang ditangkap polisi juga banyak, seperti itu. Nah, kalau yang dunia kegelapannya, awalnya tadi sampai ke dunia film lebih parah. Begitu. Itu masih figuran waktu itu ya? Masih figuran, tapi sampai naik. Dapat peran tambahan, dapat peran pembantu, dapat peran lebih bagus lagi gitu. Artinya kalau saya dari cerita Bang Age itu, kalau saya ambil ini ya, ambil kesimpulan, di situ kita diberikan semacam kemudahan gitu. Tapi dari sisi materi, kita punya kelimpahan materi gitu kan. Terus ketemu dengan teman-teman yang memang lingkungannya juga seperti itu gitu kan, hidup dengan dunia malam gitu kan, hidup dengan penuh kebebasan. Nah, kita terdorong untuk ini, karena tidak ada pemilah gitu di situ. Pembanding juga nggak ada gitu. Betul. Ya, begitu ya Bang ya. Nah, ini Bang Age, mungkin teman-teman sahabat MBK juga pengen tahu nih gitu. Nah, ketika Bang Age hidup di dunia seperti itu gitu, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Bang Age ketika itu gitu? Terus hampa nggak yang Bang Age rasakan? Atau justru malah menikmatin gitu Bang Age? Nah itu yang tadi saya katakan, Bapak nih. Jadi karena awalnya niatnya seperti itu, saya tidak mau dijajah, saya tidak mau dikuasai, dan saya harus jadi raja. Dan ditambah masa remaja kan mencari identitas. Saya dapat di situ identitas. Betul, niat itu dikabulkan sama Allah, walaupun di dunia kiri ya, di dunia gelap gitu. Nah itu saya akhirnya malah menikmati gitu. Yang soal berjaya itu saya dapat waktu itu sama Allah, diberikanlah pokoknya. Saya bisa memiliki apa yang saya mau gitu, diberikan sama Allah. Iya betul. Nah, sekian proses perjalanan Bang Age kan, apa yang Bang Age rasakan ketika hidup di dunia seperti itu. Nah, ketika Bang Age menemukan jalan hijrah ini, ini apa sih sebenarnya yang menjadi titik baliknya sehingga Bang Age akhirnya mutusin untuk hijrah? Nah, baik, ini juga bagus, Ustaz Tony. Jadi pengalaman saya, terutama setelah di film betul lebih bebas lagi. Jadi kayaknya yang melaksanakan, misalnya orang Islam gitu, tapi masih menjalankan syariat Islam tuh kayaknya mungkin, mohon maaf ya teman-teman, sorry bro, paling 1% mungkin. Itu. Jadi lebih banyaknya yang urakan, bebas dan macam-macam lah. Nah, saya pada saat itu setiap Ramadan sebetulnya sudah diingatkan sama Allah sebetulnya. Saya suka kembali ke jalan Allah, tapi hanya sekilas. Saya mengikuti komunitas Islam aja itu udah beberapa tuh, Tony. Sebelum ke Islam Cafe ini. Oh, artinya sudah pernah ikut pengajian seperti itu juga ya? Sebelumnya udah pernah, cuman dalam keadaan sibuk saya, masih syutingnya rame segala macam gitu, belum dikasih ujian yang berat sama Allah, berat sekali maksudnya. Ujian selalu ada, cuma belum terlalu berat. Jadi waktu itu pengajian yang Muhammadiyah tuh sama Pak Din Samsudin. Siapa pernah? Yang undang saya adalah Mediana Hutomo. Itu seorang artis. Nah, saya diperkenalkan dengan Pak Din Samsudin, udah pernah tuh. Tapi saya dalam keadaan rame. Jadi kalau Pak Din sendiri yang rolling Bang Age gimana? Saya
mohon maaf nih, nggak ada syuting, nggak bisa, ya kan. Kemudian dengan Islam, apa namanya tuh, yang keliling tuh, Tablik. nah jamaah tablik, saya pernah ikut juga, tapi sama, dalam keadaan sibuk, syuting, jadi sambil syuting. Jadi nggak, karena masih dikasih berjaya sama Allah, sehingga saya tidak fokus kayak seperti sekarang ini. Itu 2 ya. Kemudian 3, sama kelompok Islam atau jamaah Islam dari Sinemat itu. Ada para artis, para sutradara, para kru film, para produser ada di situ. Saya ikut juga. Khusus artis gitu ya? Ya, dan kru film dan produser ada di situ semua. Saya ikut juga. Ustadznya itu Ustadz Ridwan, saya masih ingat. Sudah meninggal sekarang. Oh gitu. Kemudian saya juga yang apa tuh, Makrifat ya, Makrifat. Saya pernah ikut juga di Cirebon. Iya. Ya, tapi itu juga sama. Jadi saya baru ketemu dengan gurunya tuh, mursyid ya namanya. Itu baru nyampe begini, baru hadap-hadapan, ada telepon, di calling, terus mursyidnya bilang, Bang Age, nggak bisa ngobrol kita sebentar, katanya. Jadi Bang Age, kalau mau syuting, syuting aja dulu, biar nanti balik lagi, ya. Tapi tetap tiap ini selalu seperti itu. Ada halangan gitu. Nah, gitu, syuting terus gitu. Memang enak sih. Ya, satu, saya di dunia film itu saya suka memang, sehingga pekerjaan yang saya sukai itu. Jadi enak, jadi nggak kayak menikmatin gitu. Ya? Menikmati, jadi kayak nggak kerja gitu. Saya sih kayak main-main tapi dibayar. Seperti itu. Dan nah itu penuh dengan apa namanya, yang hal-hal yang nggak baik. Nah, ini tadi Ustaz Tony bagaimana sampai bisa ke hijrah ke sini yang total nih. Jadi saya dulu kan saya bilang rame tuh, siap syuting selesai pasti saya dapat calling yang baru, selesai dapat calling yang baru, baik FTV, baik sinetron, serial, stripping, itu pasti ada. Nah, pas Raden Kian Santang itu yang terpanjang, episodenya 835 episode, dari tahun 2012, 2013, 2014 baru selesai. Nah, dari situ, saya mulai diuji yang lebih berat sama Allah. Kemarin-kemarin juga ada ujian-ujian, tapi tidak seberat ini. Ini tiba-tiba, saya kan walaupun seperti itu ya, Ustaz Tony, kembali sedikit cerita ke flashback, saya walaupun di dunia jahiliyah atau kezaliman seperti itu, tapi saya masih punya nurani. Kalau ada orang yang tertindas, saya mau nolong. Itu dari zaman sekolah, saya menolong orang yang tertindas, yang dihinakan orang, pasti saya belain. Sampai ke sini, kalau mulai kehidupan lebih jauh lagi, ada orang butuh pertolongan, ada orang butuh modal, itu hitungan menit. Sampai istri saya protes, abang terlalu baik katanya. Nggak perhitungan. Iya betul. Ada misalnya mohon maaf ya, soalnya nih Bang Agi, saya butuh modal nih karena saya nggak ada. Ini langsung nomor rekeningnya berapa? Langsung saya kasih. Transfer. Iya, dan nggak kecil. Masya Allah. Besar. 20, 30 juta itu, 40, 50 saya kasih. Seperti itu. Nah, yang terakhir tadi setelah Raden Kian Santang tersebut tiba-tiba, nah itu mungkin ujian yang berat sehingga sampai saya ke sini. Jadi 2019 akhir saya, sebelumnya tadi habis syuting itu, syuting saya jarang tuh. Satu lama lagi dapat lagi satu, udah gitu. Karena mungkin tahu udah mulai saya agak berkurang kegiatannya, itu honor diturunin. Yang biasanya sekian gitu, turun. Tiba-tiba diturunkan honornya. Iya, karena dia tahu pas ini butuh. Ya kan? Dia butuh nih, pasti diambil. Ya betul, saya ambil memang. Udah jarang, cuman dikit. Nah, tuh. Setelah itu, kan 2019 akhir ya, nyambung dengan COVID. COVID kan 2020. Nyambung, tambah nyungsep saya. Terjun bebas. Nyungsep. Nah, di situ. Hujannya bertubi-tubi ini gitu ya? Iya, itu betul-betul terpuruk banget saya. Nah, disitulah saya merenung gitu. Ya Allah, ini teguran darimu. Selama ini kasih enak, walaupun ada ujian, tapi nggak terlalu seperti ini. Ini sampai, mohon maaf, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya habis. Barang-barang dijual-jualin, habis, karena nggak ada. Sementara udah dipakai nolong kan, honor yang tadi, memang besar tuh, waktu Raden Kian Santang.
wah itu besar Ustaz. Emlah ke sana. Masya Allah. Gitu. Tapi lama-lama habis. Satu dipakai nolong, kemudian dipakai biaya kehidupan sehari-hari, kan nggak ada pendapatan ya, nggak ada penghasilan. Pakai biaya kehidupan sehari-hari kan. Lama-lama habis tabungan saya, nyungsep benar-benar set. Sampai saya terusir bahkan dari rumah. Jadi akhirnya ngontrak di rumah yang kontrakan kecil. Istri saya shock tuh, nggak bisa diem aja dia. Dan masih menyalahkan saya waktu itu karena terlalu baik kata dia. Padahal nanti nih sejarahnya, ceritanya ada nyambung dengan bisa ke sini. Itu tadi dari punya rumah akhirnya pindah ke kontrakan gitu. Gitu. Sampai semuanya habis. Tapi pada saat pindah sih tetap sih saya jiwa berbaginya masih ada. Tetap saya barang-barang yang kira-kira apa saya kasihin aja. Kontrak mah kecil nggak mungkin tuh barang-barang muat, kasihin aja. Begitu. Akhirnya saya persingkat ya. Saya datanglah ke Masjid Al Fauzin di Gema Pesona. Nah di situ setiap hari saya di bulan Ramadan tuh. Nah ketemulah dengan Pak Haji Nur Hidayat. Itu beliau salah satu ustadz di Islam Kafah ini. Nah beliau tuh lama-lama mendekat ke saya kan. Dia bertanya bahwa saya seperti kenal ya begitu. Dari awal Bang Age sini sebelum kenal dia tidak menyebut nama. Dengan siapa? Bang Age, panggilan saya Bang Age. Jadi Bang Age Al-Ghafar lengkapnya, Bang Age panggilannya. Oh ya, Bang Age saya seperti kenal. Nah saya nggak bilang kalau saya aktor atau apa, saya nggak bilang. Oh ketemu di mana ya gitu. Tapi lama-lama ternyata yang kenal wajah saya bukan beliau aja, banyak. Jemaah di situ juga. Iya, ada kenal kan. Wajahnya nggak asing gitu. Iya, wajahnya nggak asing. Artis nih. Lama-lama kan mereka mencari tahu kan. Iya betul, bahasanya artis gitu. Padahal saya masih menolak begitu. Enggak, mirip kali. Yang suka nonton TV ya, wajahnya nggak asing. Iya, begitu. Ya, saya maksudnya menyembunyikan sebetulnya. Bukan, mirip kali saya bilang gitu. Tapi akhirnya mencari tahu mungkin benar. Nah, disitulah Ustadz atau Pak Haji Nur Hidayat, saya memanggilnya tuh Pak Haji, Haji Nur Hidayat tuh mengajak saya, Bang Age, saya nih nanti hari Ahad kalau nggak salah. Ya hari Ahad. Saya ada kajian, saya ngisi kajian. Kalau Bang Age berkenan, ada waktu, mari ikut saya. Kata beliau begitu nih. Ini dalam keadaan saya udah terpuruk ya. Betul. Udah terjun bebas. Tiba-tiba ngajakin ikut kajian. Nah itu. Saya karena dalam keadaan seperti itu kan istilahnya mulai merenung bahwa oh ya ini teguran dari Allah. Saya mungkin harus kembali kepada Allah. Saya ingat sama Allah. Makanya dipertemukan nama ini. Mungkin nama beliau nih, Pak Haji ini sama Ustadz Nur Hidayat ini. Saya bilang siap. Terima kasih banyak nih. Baik kalau gitu nanti Bang Age saya jemput di sini ya, ketemunya di masjid itu. Pekan pertama ternyata saya nggak bisa karena saya ada kegiatan waktu itu, disuruh bikin jingle. Waktu itu ada salah satu putranya Pak Habibie, B.J. Habibie itu, namanya Pak Ilham Habibie, mencalonkan jadi calon gubernur Jawa Barat. Nah saya ada tim, salah satu tim suksesnya mereka, meminta saya bikin jingle. Nah, saya tidak membuat sendiri, bersama teman yang bisa di musik. Nah, saya ngajak teman saya, saya vokalnya. Ambil nih tawarannya gitu ya. Diambil, butuh ya kan? Iya. Jadi pas Pak Haji Nur Hidayat ngoling saya, Bang Age nanti ya ikut saya jemput ya di Masjid Al Fauzin. Ya baik. Tapi mohon maaf nih Pak Haji, ternyata saya ini ke Bogor dulu nih. Dari tadi siang saya ke Bogor mau bikin jingle untuk saya ceritakan tadi untuk Pak Ilham Habibie. Oh saya Mbak Isa kok Bang Age, kata Pak Haji itu. Oh ya siap. Kalau saya sudah sampai di sana, sampai di Depok, saya di Bogor nih Pak Haji. Saya insya Allah ikut. Nggak taunya, ya itulah Allah belum menghendaki. Saya sampai jam 11 masih di Bogor. Masya Allah. Saya bilang ke Pak Haji Nur Hidayat, Pak Haji saya nggak bisa nih, belum bisa. Saya masih di Bogor nih jam 11. Nggak apa-apa Bang Age. Nah itu sabar. Masya Allah. Seperti itu. Nggak apa-apa Bang Age. Pekan depan mungkin, insya Allah katanya.
Bang Agi masih berkenan, siap, insya Allah siap. Nah, pekan depannya begitu Pak Haji Nur Hidayat calling saya bisa. Saya bisa datanglah ke namanya Al-Fatih Center. Al-Fatih Center di GDC. Iya. Di GDC. Nah, itu saya ketemu dengan Ustadz Doni dan yang kasih kajian adalah pematerinya Ustadz Pak Haji Nur Hidayat tadi sama Ustadz Doni. Nah, apa yang disampaikan beliau-beliau itu langsung menyentuh hati saya. Bahas apa waktu itu materinya? Itu tentang dakwah. Kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah. Dakwah itu harus dilakukan dengan lemah lembut, ya kan? Yeah. Dengan penuh kedamaian, tidak boleh memaksa, sehingga saya jadi tertarik tuh. Baik, jadi pas datang ke Al-Fatih Center tuh, saya dibawa oleh Pak Haji Nur Hidayat, kemudian yang memberi materi Pak Haji Nur Hidayat sendiri sama Ustadz Doni. Nah, tadi materi yang disampaikan adalah tentang dakwah, kewajiban dakwah. Itu wajib semua umat Islam, fardu kifayah sampai fardu ain ya. Nah, dan yang disampaikan itu katanya berdakwah itu harus dengan lemah lembut, penuh kedamaian, kemesraan, tidak boleh memaksa. Nah, di situ saya kaget, sementara katanya Islam itu begini keras segala macam. Ternyata kan seperti itu. Padahal yang terkesan selama ini seperti itu ya. Iya. Padahal lemah lembut dan itu benar. Nah, itu langsung masuk ke saya. Jadi saya langsung tertarik itu. Masuk ke dalam hati saya. Nah, tadinya saya yang pokoknya tahunya Islam aja. Pas disampaikan pas berikutnya saya bilang saya tertarik, saya ini langsung masuk ke dalam kolbu saya tertarik. Oh, kalau gitu kemungkinan Bang Age dapat hidayah, kata Ustadz Nur Hidayat itu. Ini setelah ketemu pemahaman yang benar nih seperti ini gitu. Ya, gitu. Berarti Bang Age harus belajar Islam kafah. Saya nggak tahu tuh Islam kafah apaan. Mohon maaf nih Pak Haji, saya awam banget. Tapi akhirnya setelah itu Bang Age mutusin untuk segera hijrah, mulai serius nih untuk ikut ngaji, berdakwah dan semua. Iya, makanya saya tanya kafah itu apa? Kafah itu menyeluruh katanya. Oh, jadi jangan sebagian, separoh, apalagi seperempat. Jadi menyeluruh. Betul. Oh, gitu. Baik kalau gitu. Nah, saya dari situ saya sudah mulai niatkan kan, katanya niat kan pertama. Tadi aja yang niat soal ke dunia apa namanya? Jahiliyah dan tolim aja. Karena niat gitu. Karena niat dikasih sama Allah. Nah, ini saya niat. Dari situ niat kebaikan. Nah, untuk hijrah ke Islam kafah ini dengan sungguh-sungguh, yang sesungguh-sungguhnya karena Allah Ta'ala. Semoga dikabul sama Allah. Begitu. Nih, setelah Bang Age hijrah, mungkin Sobat MBK juga pengen sedikit tahu. Nih, Bang Age, yang mungkin yang Bang Age alami setelah Bang Age ketemu dengan teman-teman yang ngajak kepada jalan kebaikan, gitu, ngajak pada Islam yang kafah, gitu. Terus, apa sih tantangan yang Bang Age hadapi setelah itu? Ini pasti tidak mudah ya Bang Age ya, karena memang kondisinya begitu berbeda gitu kan, kondisi di masa waktu itu dengan kehidupan yang gemerlap, ya kan. Sekarang ketemu teman-teman yang seperti ini, mungkin ada suasana yang berbeda gitu. Nah, ini tantangannya seperti apa nih Bang Age? Iya, betul. Yang paling pertama adalah sama keluarga dulu, ya kan? Sama keluarga. Sama keluarga kan juga dia, karena saya biasa berteman dengan orang-orang glamor, begitu dilihatin foto-fotonya, wah ini Ustadz dan Kiai, iya, justru abang bahagia, merasa bahagia. Dipertemukan sama Allah, maksudnya Allah yang mempertemukan abang dengan para kiai, para ustadz, dengan ajaran Islam kafah, Islam yang menyeluruh. Ini abang belum pernah tahu ini soal ini. Nah, tapi istri awalnya menentang, dari istri dulu ya, dari keluarga dulu. Nah itu, tapi setelah kan para ustadz bilang, pokoknya sampaikan walaupun satu ayat gitu. Nah saya menyampaikan setiap habis kajian, saya sampaikan. Lama-lama istri saya paham dan sekarang bahkan insya Allah mendukung bahkan. Dia juga, istri saya juga, beliau ikut niat untuk terjun di sini. Bahkan saya bilang mohon sama Allah
karena para kiai menyampaikan ke abang, ke Bang Age ini bahwa kalau kita sudah niat di jalan Allah, lillahi ta'ala, itu nanti Allah akan mudahkan dalam hal apapun, termasuk dunia. Semoga lebih dari ini. Ya, amin. Semoga lebih dari ini. Dan saya sudah niatkan bahwa kalau sampai Allah berikan lagi bahkan lebih dari ini, itu saya niatkan. Selain untuk kita nikmati sendiri, untuk berbagi seperti biasa. Kalau berbagi, istri saya udah nggak asing, saya berbagi. Karena sebelumnya udah ngelakuin itu ya. Melakukan itu. Abang pengen di dunia Islam ini juga ikut berkontribusi. Dan istri karena sudah paham, walaupun baru sedikit, kami baru sedikit setuju dengan itu. Berarti tahapannya memahamkan istri dulu gitu ya. Memahamkan istri. Setelah paham, baru diajak kepada jalan ini. Jadi namanya fitrah sih Bang Age, insya Allah gitu ya. Amin. Fitrahnya manusia itu kan nyari kebenaran, insya Allah gitu ya. Allah mudahkan semuanya. Nah, ini Bang Age, ini sebenarnya menarik ini pembicaraan ini. Nah, mungkin sebelum kita karena ini waktu juga terbatas, mungkin Bang Age mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebagai pesan-pesan pada saudara kita di luar sana yang mungkin masih berada di jalan gelap gitu kan, maksudnya di dunia yang penuh kebebasan yang di awal juga kita sempat bicarakan, yang memang kehidupannya gemerlap gitu kan. Mungkin Bang Age mau ngasih pesan-pesan pada teman-teman yang mungkin masih di kehidupan seperti itu. Baik Ustaz Doni. Ustaz Doni, mohon maaf Ustaz Tony. Ya, siap. Tadi sedikit yang selain kendala dari keluarga, saya juga mengajak teman. Ternyata beda dengan mengajak teman-teman yang di dunia itu, dunia gelap itu, atau dunia zaman dulu jahiliyah gitu, kedurjanaan. Itu mudah ngajaknya. Di dunia ini, ini kendala kan, sulit. Saya ngajak, mereka jawab tetap, siap Bang Age, saya datang, tapi nggak pernah datang. Pernah datang satu orang, itu cuma sekali, pas lama lagi datang 2 kali gitu. Setelah itu tetap saya, kata Gus Syam segala kan, ajak aja terus Bang Age, kan itu tetap udah menjadi amal soleh buat Bang Age. Insya Allah turunkan pahala buat Bang Age. Amin, ya kan? Amin, Insya amin, Allah. ya Allah, amin. Nah, jadi kepada pemirsa, apa tadi? Sahabat MBQ. Iya. Saya ingin menyampaikan, saya bukan menyarankan, saya nggak berani karena saya aja baru terjun. Jadi gini, begitu saya ada di dunia ini, di dunia Islam Kafa ini, nikmat yang saya rasakan itu berbeda dengan dunia sebelumnya yang saya lalui. Oleh karena itu, terutama kepada para remaja, jangan sampai terjun ke dunia yang kurang bagus yang tadi saya alami, ya. Langsung ikut kajian-kajian Islam, belajar Islam, tuntut ilmu Islam. Itu sangat penting. Jangan sampai menyesal di akhir nanti. Untung masih diberi umur, belum sampai ajal. Karena ajal kita nggak tahu loh. Tidak dijamin masih muda itu ajalnya masih jauh, tidak dijamin masih sehat, kita ajalnya masih jauh, nggak tahu itu. Muda, tua, cantik, ganteng, anak-anak, itu kita tidak tahu. Jadi saya cuma memberikan pandangan saja. Itu harus kita bersegera di jalan Allah, di Islam Kafa ini. Ini saya tidak seperti tadi, nggak memaksa, cuman ini yang saya rasakan. Jadi pandangan saya. Semoga Allah menghendaki kepada para pemirsa yang menonton, menyaksikan acara ini, diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian. Ya, terima kasih Bang Age sudah berbagi cerita yang luar biasa gitu kan. Insyaallah apa yang Bang Age azamkan ya kan, Bang Age tekadkan hari ini untuk bersegera untuk hijrah gitu kan, karena sudah menemukan insyaallah menjadi kebenaran, cahaya kebenaran gitu kan. Amin. Semoga Allah juga kuatkan langkah Bang Age untuk menuju jalan hijrahnya. Amin. Dan diberikan keistiqomahan. Baik, sahabat semua, itulah kisah inspiratif kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa kita di episode yang berikutnya. Saya host hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya selaku host, mohon maaf lahir batin. Bang Age, terima kasih sudah
bersedia hadir. Saya mohon maaf jika ada salah khilaf. Sama-sama, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.